Salam planter Indonesia. Kali ini kita akan mereview pupuk kalium, yaitu adalah pupuk KCL. Mungkin banyak para petani kelapa sawit Indonesia ataupun para planter itu sering ayel-ayelan berkaitan dengan, oh iya aku pakai KCL, aku pakai MOP. Enggak lah, bagus pakai MOP, pakai KCL. Padahal sebenarnya MOP dan KCL adalah hal yang sama. Dimana bahwa KCL itu adalah rumus kimianya yang artinya adalah kalium klorida, sementara nama di luar negeri itu adalah muriate of potash atau disingkat namanya MOP. Lah, KCL ini merupakan sebuah pupuk penting di perkebunan kelapa sawit, di mana pupuk ini, bahwa KCL ini memiliki kandungan 60% K2O. Bisa kita lihat di sini adalah muriate of potash, rumusnya adalah KCL, kandungannya adalah 60% K2O. Lah, di sini kok ada tulisannya asalnya Belarus. Rata-rata pupuk KCL kita adalah masih diimpor dari luar negeri. Karena KCL terbuat dari batuan feldspar yang berada banyak di luar negeri. Di Indonesia mungkin sangat sedikit sekali produksinya. Rata-rata tetap diimpor dari luar negeri. Sehingga bahwa KCL ini masih memiliki harga yang relatif mahal dibandingkan pupuk yang lainnya. Salah satu hal yang paling penting dari pupuk KCL ini adalah bahwa KCL ini sangat dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit, yang mana kelapa sawit ini tujuannya adalah produksi. Nah, KCL ini memiliki fungsi yang pertama adalah memperbaiki kualitas dari buahnya, di mana dengan penambahan KCL ke dalam tanaman kelapa sawit kita adalah menambah berat, menambah besar, dan menambah ekstraksi. Karena bahwa KCL ini mampu merubah glukosa dari dalam tanah untuk diserap menjadi bagian dari pemberatnya buah dan membesarkan buah ini. Kemudian yang kedua adalah merangsang banyaknya tandan buah segar. Karena bahwa di dalam kelapa sawit kita juga menginginkan tidak hanya berat dan besar saja, tapi juga banyak. Sehingga dengan penambahan KCL untuk tanaman menghasilkan di lapangan, penambahan KCL ini juga akan merangsang penyempurnaan dari pembentukan bunga. Kenapa KCL itu diperlukan? Karena kalau menurut analisis di laboratorium mengenai janjangan kosong, bahwa kandungan janjangan kosong yang tertinggi adalah kaliumnya. Sehingga bahwa kalau di janjangan kosong tertingginya adalah kaliumnya, maka secara logika bahwa yang diambil dari tanaman kita adalah paling banyak adalah kaliumnya. Sehingga mau tidak mau para petani maupun para planter wajib menambahkan kaliumnya ke dalam tanaman kita untuk menghasilkan tandan buah segar yang lebih banyak dan lebih besar dan lebih berat. Sehingga jangan sampai kita mupuk KCL ini adalah misalnya secukupnya sajalah, semampunya sajalah, jangan. Karena bahwa pupuk KCL ini adalah bagian dari pupuk utama kelapa sawit selain nitrogen. Nah, mengenai KCL ini adalah bahwa KCL ini memiliki banyak warna, tergantung produsennya dari mana, kemudian kemasannya seperti apa. Lah, jangan, mungkin banyak yang sering berpendapat bahwa pakai pupuk apa, pupuk merah. Mungkin di bagian Kalimantan menyebut KCL ini adalah pupuk merah. Karena memang rata-rata KCL adalah warnanya merah. Akan tetapi ada juga KCL yang berwarna putih kemerah-merahan ada. Ada yang butirannya lembut, ada yang butirannya lebih kasar. Ada yang dia nanti kristalnya ada campuran kristal merah dan ada campuran kristal putih bening seperti pasir kuarsa. Lah, karena bahwa KCL ini salah satu pupuk yang relatif mahal, maka biasanya banyak penjual pupuk ini melakukan kecurangan terhadap kemurnian dari KCL itu sendiri. Misalnya kita lihat di sini, ini dengan warna merah seperti ini, maka kita harus meyakinkan dulu bahwa pupuk ini adalah benar-benar KCL atau tidak. Maka harus diuji secara sederhana. KCL adalah bagian dari ikatannya garam, maka memiliki sifat yang mudah larut 100% ini. Mungkin kelarutannya masih di bawah urea, tapi bahwa KCL ini memiliki kelarutan yang tinggi juga. Buktinya begitu KCL dia dibuka begini, maka dia nanti lama-lama akan mencair. Itu adalah ciri khas garam. Lah, maka di dalam penyimpanan KCL tidak boleh main-main. Sama seperti menyimpan urea.
Maka di dalam gudang yang kita sekarang berada ini adalah bahwa gudangnya lapisan bawahnya harus dikasih bantalan, misalnya pakai kayu ataupun misalnya jangan langsung bersentuhan dengan lantai yang memiliki kelembaban udara yang tinggi sehingga dia bisa mencairkan KCl ini. Lah, untuk memastikan beberapa sering terjadi di masyarakat petani kita, jangankan gitu, kadang-kadang vendor perusahaan juga mungkin vendornya baik-baik saja, mungkin waktu pengemasannya banyak bahan pengotornya. Maka seperti biasa, tes kitnya ataupun pengetesan KCl adalah kita masukkan sedikit saja ke dalam botol kemasan ini, kemudian kita tutup, kita goyang-goyang, kita kocok. Lah, secara nyata KCl yang atau pupuk yang bagus karena dia memiliki higroskopis yang tinggi, maka bahwa KCl ini harus dia larut 100%. Kalau dia nggak larut, maka untuk memastikannya adalah dikocok dan dia berubah warna, kemudian kita tuangkan. Ada nggak pengotornya? Jangan-jangan di dalamnya itu ada pasir kuarsanya. Pasir kuarsa nggak larut di dalam di dalam air. Ada juga kemungkinan campurannya asbes, ada campurannya kerikil. Ini yang harus diantisipasi oleh kita, memastikan kemurnian dari KCl ini benar nggak tanpa bahan pengotor. Itu. Sehingga para petani Indonesia harus paham benar mengenai sifat KCl. Yang selanjutnya, yang terakhir yang penting adalah bahwa KCl karena merupakan unsur hara yang utama bagi kelapa sawit, seperti urea juga, bahwa rekomendasi rata-rata diberikan adalah 2 kali dalam setahun. Tidak hanya besar sekali saja, tapi adalah 2 kali setahun. Walaupun misalnya dosisnya adalah 1 kilo sampai 1,5 kilo tergantung umur kelapa sawitnya. Ada juga yang umur dosisnya cuma 750 gram. Aplikasi KCl ini sangat dipengaruhi oleh umurnya. Maka disesuaikan umurnya berapa, kemudian berapa dosis KCl yang harus diberikan. Mungkin KCl ini tidak banyak bertentangan dengan unsur hara lain, maka dan paling bagus adalah KCl diberikan memasuki awal musim hujan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan salah dalam aplikasi KCl, karena aplikasi yang benar akan membawa tanaman kita memiliki produksi yang tinggi. Karena inti menanam kelapa sawit adalah TBS, bukan panen lidi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam Planter Indonesia.